Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Chandra Dwi Saputra dari kelompok B. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya, yaitu adalah perencanaan proyek, di mana proyek saya ini merupakan dokumen resmi proyek yang menjadi acuan dalam pelaksanaan, pengawasan, dan penutupan proyek, di mana proyek saya ini disetujui oleh pemberi kerja, diberikan kepada pihak-pihak yang dicantumkan dalam rencana manajemen komunikasi, dilengkapi dengan rincian pendukungnya. Oke, tujuan proyek saya ini adalah ada 6 bagian. Yang pertama, sebagai pedoman pelaksanaan, pengawasan dan penutupan proyek. Lalu yang kedua, mendokumentasikan asumsi-asumsi yang dijadikan dasar dalam perencanaan. Yang ketiga, mendokumentasi keputusan penting dan pertimbangan. Yang keempat, memfasilitasi komunikasi di antara stakeholder. Yang kelima, mendefinisikan pemeriksaan review. Yang keenam, sebagai dasar atau baseline untuk menilai kinerja dalam kegiatan pengawasan proyek. Oke, selanjutnya elemen perencanaan proyek, di mana ada 8 bagian. Yang pertama, lingkup proyek alternatif feasibility. Yang kedua, membagi proyek dalam rincian kegiatan atau disebut PBS. Yang ketiga adalah jadwal kegiatan. Yang keempat, rencana komunikasi, menentukan standar dan prosedur proyek. Yang keenam, yaitu identifikasi dan perkiraan risiko. Lalu yang ketujuh adalah membuat budget untuk proyek tersebut. Yang ke-8, rencana proyek dasar untuk membuat suatu rencana proyek tersebut. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah perencanaan proyek ini, yaitu pertama itu kita harus menentukan sasaran dan lingkungan proyek. Yang kedua, kita harus menentukan life cycle atau SDLC-nya. Lalu yang ketiga, membuat struktur organisasi dan tim proyek tersebut. Yang keempat, memilih tim proyek yang tepat, cepat, dan unggul. Yang kelima adalah menentukan risiko-risiko yang akan terjadi pada proyek tersebut. Yang keenam, yaitu membuat work breakdown struktur atau disebut WBS. Yang ketujuh adalah identifikasi tugas dan aktivitas yang telah dilakukan oleh selama proyek. Yang ke-8 adalah estimasi proyek jangka waktu dalam menjadikan proyek tersebut. Yang ke-9 adalah menentukan sumber-sumber daya. Yang ke-10 adalah membuat jadwal kegiatan seluruh kegiatan proyek yang dilakukan oleh proyek tersebut. Oke, kita lanjut. Sistem informasi pendataan dan penjadwal petugas pembongkar sampah, di mana proyek ini kita buat sistem informasi pendataan dan penjadwalan petugas pembuangan sampah di searea Kota Mataram, di mana aplikasi ini untuk membantu masyarakat membuang sampah dengan tidak terkontrol dan terkadang menumpuk di suatu tempat. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi ini agar mempermudah masyarakat untuk menanggulangi penumpukan sampah atau pembuangan sampah tersebut. Oke, selanjutnya, tujuan dari proyek ini yaitu yang pertama, untuk mengatur jadwal petugas pembongkar sampah. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisien dalam penggunaan mobil sampah. Yang ketiga adalah mengurangi jumlah sampah di Kota Mataram yang sangat begitu banyak dan tidak terkontrol. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dari pengambilan sampah karena sudah terjadwal. Yang terakhir adalah dengan adanya penataan titik lokasi ini, jadi menjadikan pembuangan sampah tersebut petugas lebih efisien, lebih cepat, dan lebih tepat dalam bekerja. Oke, selanjutnya yaitu ruang lingkup. Jadi ruang lingkup proyek ini adalah target utama kita dalam proyek ini adalah seluruh masyarakat yang ada tinggal di Kota Mataram. Karena Kota Mataram ini adalah salah satu kota yang indah, yang religius. Oleh karena itu kita membuat aplikasi ini agar Kota Mataram lebih bersih, lebih nyaman, lebih asri lagi. Oke. Selanjutnya ada sasaran proyek, di mana sasaran proyek ini produk yang kita hasilkan dalam bentuk sistem aplikasi web berbasis mobile
dengan sistem Android yang bisa didapatkan di Play Store. Oleh karena itu, kita membuat aplikasi ini sasarannya untuk oleh seluruh pengguna Android, di mana aplikasi ini dengan mudah didapatkan di Play Store. Oke, selanjutnya bagian struktur organisasi. Gimana proyek ini kita akan bagi beberapa organisasi, di antara lain yang pertama manajer proyek adalah teman saya Irwan Syafi'i. Lalu sistem analisnya adalah Eugene, desainernya adalah Rizky Gunan Hardadi, programmer proyek ini yaitu ditangani oleh Rian Renaldi, quality assurance dia ditangani oleh Alan, lalu quality assurance 2 ditangani oleh saya sendiri. Oke, jadi rencana estimasi, di mana proyek ini rencana estimasinya sekitar dari UVP-nya 27, UTDI 25, FAV-nya 0,9, AFV-nya 24,3. Nah, di mana tanggal mulai dan berakhir nih proyek ini sekitaran 5 Juli 2020 sampai berakhirnya 3 November 2020, sekitar menghabiskan 5 bulan kerja. Oke, dari proyek ini kisaran gaji atau honor peran atau petugas yang kita berikan yaitu pertama manajer proyeknya kita akan memberikan sekitar 7,5 per bulan, per minggunya sekitar 1,8, lalu hariannya sekitar 70 ribuan selama estimasi 60 jam kerja, di mana sistem analis sekitar 3 juta, database engineer-nya sekitar 2,5, programmernya sekitar 3 juta, desainer UV-nya sekitar 3,5 juta, lalu quality assurance-nya sekitar 2,5 juta. Oke, fixed cost, di mana jabatan ini mendapatkan fixed cost-nya dari project manager, total gajinya sekitar 45 juta, lalu sistem analis sekitar 15 juta, database analis sekitar 5 juta, programnya sekitar 18 juta, dan seterusnya. Lalu operation cost-nya, di mana operation cost ini memberikan lama kerja sekitar 6 bulan dengan total biayanya 9 juta. Lalu kendaraannya seperti mobil dan motor mungkin bisa total biaya sekitar 6 juta. Pembelian ATK atau alat tulis kantor sekitar 500 ribu, pembelian kertas A4 sekitar 300 ribu, lalu pembelian tinta sekitar 500 ribu, totalnya sekitar 10 juta 900 ribu. Oke, variable cost, di mana kami akan membutuhkan PC dengan spek programmer yang kualitasnya 3, di mana harga satuannya sekitar 7 juta, totalnya 21 juta, di mana printer kita butuhkan cuma satu di sini dengan harganya sekitar 1,5 juta. Lalu total semuanya dari variable total 22.500 juta. Oke, yang terakhir adalah total biaya yang dianggarkan. Jadi proyek ini kita anggarkan sekitar gaji per timnya sekitar 96 juta, operation cost-nya sekitar 10 juta, variable cost-nya sekitar 22,5 juta, 22.500 juta, keuntungannya sekitar 10.520.000, dan budget estimasinya total biaya anggarannya 139.920.000. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.